Iya, halo. Oh iya, terdengar sih Oke, suaraku. ya Oh iya, mungkin bisa Ki kasih besar-besar suara soalnya saya merekam. Oh iya, izin rekam dulu, Di. Saya izin untuk merekam ini. oh ya, Oh iya, oke. Oke, baik. Saya mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu waktunya Faisal di tengah mungkin weekendnya Faisal. Jadi, baik, saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silima Firana. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2022 dan saat ini saya berada di semester 6. Nah, baik, Faisal mungkin bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu juga biar bisa dan juga nama panggilannya biar bisa saya enak panggilnya. Oh ya, oke baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal dari Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2022. Untuk kesehariannya saya lebih akrab disapa Faisal atau Faiz. Oke Faiz saja paling ya. Oke Faiz, jadi hari ini adalah tujuan kita untuk melakukan wawancara hari ini itu adalah untuk mengetahui beberapa data awal terkait dengan Faisal dan tidak usah khawatir, semua data yang Faisal sajikan dalam wawancara ini itu akan terjamin kerahasiaannya dan hanya digunakan sebagai bahan praktikum saja dan juga sebagai salah satu pemenuhan tugas akademik saja. Nah, selanjutnya mungkin langsung saja saya bertanya terkait dengan pribadi dari Faiz ini, terkait emosi yang itu pengalaman masa lalu yang mungkin menyenangkan ataupun tidak menyenangkan itu seperti apa? Untuk pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan ini selama ini ya Kak, Iya, atau tidak ada contoh iya, yang wajib? Oh, oke. iya. Mungkin kalau pengalaman menyenangkan itu ya lebih ke kalau misal saya lagi apa namanya berkegiatan aktif di kegiatan sosial gitu. Oh Itu iya. pengalaman yang menyenangkan kalau lagi ngikut kegiatan sosial kan gitu bertemu dengan banyak orang kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kalau yang tidak menyenangkannya eh, salah satunya itu mungkin kalau eh, nilai saya itu tidak sesuai dengan apa yang telah saya usahakan selama satu semester. Oh iya, iya, oke. Biasa terjadi. Nah, terkait dua pengalaman tersebut, bagaimana bagaimana perasaannya Faiz ini ataupun reaksi untuk menghadapi pengalaman tersebut? Kalau yang pengalaman menyenangkan biasanya sih reaksinya tentu saja ya senang kan. Tapi after kegiatannya itu kadang betul-betul melelahkan ya karena sangat menguras energi karena saya sebenarnya bukan orang yang sering keluar dan Mm-mm. karena efek covid jadi kalau misal udah ikut kegiatan sosial gitu ya energinya terkuras habis tapi tetap merasa bahagia karena dapat pelajaran yang banyak kalau dari kegiatan sosial seperti itu. Terus kalau yang tidak menyenangkan lebih ke introspeksi diri aja sih kembali karena kalau mau protes nilai takutnya malah Iya, iya, iya. kena bumerang sendiri di dosennya gitu. Oke. Nah, ada sebuah peristiwa atau mungkin permasalahan yang buat Faiz ini merasa tersinggung, marah, sedih, senang, atau berbagai emosi lainnya yang mungkin paling membekas di pikiran. Itu salah satunya kak atau setiap emosi? Salah satunya aja mungkin yang paling Mungkin membekas. perasaan tersinggung aja ya. Mm-mm. Ya, Boleh. tersinggung. Enggak deh, yang sedih aja. Contohnya itu kemarin
Eh, kemarin kan saya ada sedikit kendala di program studi. Ini dia perasaan sedih dan sakit hati. Itu di program studi kemarin saya habis sempat keluar kelas, padahal kan itu sistemnya di sana paketan. Iya, iya. Jadi sudah ada masing, cuman karena kelas saya belum dibuka, jadi karena belum dibuka, jadi saya ke kelas lain, dan itu setelah saya simpan permanen sudah di approval, ternyata ada informasi dari prodi bahwa hak kembali ke kelas masing-masing. Nah itu kelas saya lama dibuka setelah informasi tersebut. Nah pada saat Hmm. saya kembali ke kelas, saya mengajukan untuk approval PRS itu, malah dosen PA saja saya yang marah, katanya kenapa pindah kelas dari awal, padahal sudah diinfokan jangan pindah kelas. Itu eh, sudah menjelaskan sedetail mungkin, tapi tetap saya yang dimarahi. Jadi itu kayak sedih aja, padahal ini yang salahkan sistemnya, cuman Mm-mm. yang dimarahi malah siswanya itu. Padahal PA saya ini kebetulan dekan fakultas. Itu saya Oh. kemarin sempat yang mengalami sebenarnya bukan cuma saya, satu sekelas saya yang ngalamin dari kelas lain juga, cuman ya gitu. Jadi sampai sekarang PRS saya masih belum di approval karena Hmm. masih menunggu dari program studi gitu. Itu Oke. sih Kak. Oke, kalau Faiz sering merasa melamun, gelisah, kecewa, atau merasa tidak tenang, mungkin? Nggak sering sih, cuman terkadang merasakan kalau misal apa namanya, kayak masih banyak pekerjaan yang belum selesai tapi sudah mendekati eh, gitu, Oh, gitu. dan misal mendekati deadline, jadi itu gelisah kayak aduh bingung, ini mau kerjaan yang mana dulu kayak gitu. Oke. Permasalahan yang terakhir dialami, ada? Oh, contoh permasalahan yang terakhir dialami. Iya, iya. Maksudnya kayak gimana ini Kak? Mungkin ada masalah trouble yang kayak mungkin men-trigger Faiz akhir-akhir ini, atau apa? Atau itu tadi ya yang masalah Oh, KRS yang tidak dapat kelas. iya itu sih Hmm. terakhir kali. Oh, Karena iya. kalau yang sebelum-sebelumnya tidak ada masalah yang cukup signifikan sih. Oh, itu sih masalah yang cukup mengganggu, soalnya tadi malam kan ada chaos di kampus. Mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Uh-uh. Ada di kampus terus kan tuh ada tuh latihan malam ya di kampus, dan itu mengganggu karena latihannya dibatalkan karena ada itu. Iya, ada bentrok. Iya betul. Oke. Nah, bagaimana Faiz ini memandang diri Faiz sendiri? Itu seperti apa? Kalau untuk saya sendiri memandangnya kayak saya orangnya ceroboh sih dan Hmm. pelupa. Itu Oke. sih kalau dari saya yang paling kentara. Kalau sisanya sih lebih ke perspektif orang-orang bagaimana ngelihatnya. Oke. Nah, kalau toko yang dikagumi ada tidak? Tokoh yang dikagumi sebenarnya tidak ada ya, bukan Heeh. kayak langsung menyulit ke satu orang, tapi lebih ke karakter orang-orang aja yang lebih saya kagumi. Itu mungkin orang-orang yang eh, kayak dia manajemen waktunya bagus, terus apapun yang dilakukan terjadwal itu kagum, terus dia bisa lakukan segalanya itu sesuai dengan jadwal yang sudah dia rencanakan. Oh, iya, Itu oke. sih nggak ada tokoh yang spesifik. Oke. Nah, ini tadi kalau pandangannya Faiz terkait mungkin hal-hal umum seperti pendidikan, pergaulan, pekerjaan, politik, itu kayak gimana? Itu masing-masing kak. Boleh kalau mau masing-masing, tapi boleh mungkin kalau secara umumnya saja dijawab. Kalau dari saya pandangannya mungkin lebih ke
pendidikan aja ya. Kalau Mm-mm. secara umum kayak ini isu harian terkait pendidikan mungkin belum terlalu merata ya, apalagi pendidikan Iya. karakter di Indonesia itu masih kurang sekali. Itu sih kalau pandangan secara umum. Terus kalau mungkin di politik, kalau saya karena sebenarnya saya kurang suka dengan dunia tersebut, cuman menurut saya dunia politik itu terlalu liberal dan terlalu kacau, karena bisa dilihat dari kemarin apapun hal-hal yang terjadi di dunia ini pasti ada hubungannya dengan politik, dan biasanya berakar dari politik. Iya, iya. Lebih seperti Oke. Nah, untuk tadi masalah yang mungkin Faiz hadapi, itu bagaimana Faiz menghadapi untuk dan menyelesaikan masalahnya? Apa kira-kira butuh orang atau seperti apa atau tidak? Atau malah memasrahkan diri atau lari malah justru lari dari masalah? itu sebenarnya kadang kalau misal masih sanggup kerjakan sendiri, saya kerjakan sendiri, cuman Mm-mm. ada masalahnya juga sih, masih membutuhkan bantuan orang, ataupun contohnya juga pengambilan keputusan. Kalau pengambilan keputusan itu saya lebih sering meminta pandangan orang lain, contohnya menanyakan kalau misal sedang berada di posisi saya, eh, dia akan melakukan seperti apa dan sebagainya. Masih membutuhkan pandangan orang lain sih, Oh ya. takut supaya nggak terjadi salah pemilihan keputusan. Oke. Oke, nah untuk tujuan dan cita-citanya dari Faiz ini apa? Kalau tujuan sih saya maunya jadi mahasiswa yang jadi lulusan yang itu dia betul-betul uh, menguasai bidang ilmu yang ingin saya Mm-mm. kuasai di jurusan. Jadi Oh bidang ya. ilmu yang saya pilih di prodi saya ingin itu menguasai mungkin sekitar paling tidak 75% dari yang saya pelajari. Tidak mau jadi mahasiswa yang hanya sekedar lulus sarjana, tapi mau bawa skill yang saya pelajari selama perkuliahan. Oke. Terus kalau cita-cita ya mau jadi, kalau cita-cita yang spesifik ya mungkin dalam bidang pekerjaan juga, mau jadi pekerja IT mungkin di company-company besar bidang IT, mungkin Tokopedia, Ruang Guru, atau sejenis. Oke. On- Kalau boleh tahu alasannya? Kalau mungkin karena dia bidang teknologi, terkadang mungkin saya capek sudah dengan bidang ilmu tersebut, cuman Mm-mm. kayak kalau misalnya saya berhenti kan, jadi sebaiknya saya dalami aja setelah, jadi setidaknya saya punya skill lah yang mendukung untuk gapai cita-cita saya, karena emang saya rasa dari semua bidang saya lebih cocok dan ilmu yang tidak apa namanya, tidak mengeluarkan banyak kekuatan fisik, tapi lebih banyak mikir. Oh iya. Nah, bagaimana sih usahanya Faiz ini untuk mencapai tujuan dan cita-citanya Faiz? Kalau tujuan untuk apa cita-cita, kalau sekarang ini saya sedang ikut camp ya, camp Mm-mm. komputer, cuman sekarang mungkin karena lumayan padat jadi agak terkendala bagi waktunya, cuman ya saya lakukan berusaha semaksimal mungkin untuk apa namanya, mengikuti program tersebut, karena ini betul-betul buat saya belajar juga Mm-mm. untuk bidang film yang ingin saya kuasai. Oke. Faiz merasa ada prestasi yang mungkin bisa dibanggakan? Sebenarnya kalau pas
persiswaan ada kemarin pas Mm-mm. itu di kemarin kan saya kebetulan anak Padunusara ya, terus Oh kemarin iya. habis berkompetisi di Kupang Oh, di oke. Universitas Cendana itu nggak juara sih, cuman tetap dapat penghargaan. Dan itu mungkin cukup membanggakan bagi saya, apalagi Mm-mm. yang belum pernah berkompetisi di luar Sulawesi Selatan. Oke. Faiz akhir-akhir ini kesibukannya apa atau apa yang dilakukan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih selain berkuliah saya banyak di Padang ya, banyak latihan dan kebetulan saya juga pengurus harian, jadi Oh iya. lebih ke sibuk di situ juga. Jadi betul-betul 50% kuliah, 50% di kepaduan suara. Oke. Itu dalam sebulan terakhir ini. Iya betul, sebulan terakhir. Oke. Faiz suka apa yang Faiz lakukan sekarang ini? Hmm, Alhamdulillah suka. Meskipun terkadang ada trouble, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi pada akhirnya tetap dijalanin juga sih, karena emang karena sejak awal suka dan berniat untuk bergabung Oh iya. di organisasi anak. Kalau perkuliahan ya suka nggak suka ya mau Iya, tetap dijalanin, betul betul. harus Nah, kalau suka. kalau boleh tahu alasannya kenapa bisa eh, suka dan untuk mau melakukan apa sih bergabung di organisasi ini itu kenapa? Itu sebenarnya kalau untuk bergabung di sana, saya sebenarnya bukan orang yang suka nyanyi ya, Mm-mm. bukan, bisa tapi bukan yang suka tau. Cuman karena saya suka dengan dunia musik, kayak suka dengar musik klasik, musik alat-alat musik klasik. Nah Iya. itu saya bergabung di sana. Oke. Nah, kalau hal-hal yang Faiz anggap sukses ataupun gagal itu seperti apa? Kalau hal yang dasar ya bagi saya itu kayak gagal kalau misal saya tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya tepat waktu sesuai jadwal yang saya sudah buat. Mm-mm. Itu Mm. salah satunya contohnya. Terus kalau yang sukses mungkin kalau misal saya bisa tuh kerjakan semuanya sesuai dengan tujuan awal yang saya buat. Oke. Gitu sih. Oke, nah bagaimana reaksi atau tindakannya Faiz saat menghadapi kayak tadi itu mungkin tidak bisa mengerjakan hal-hal yang seharusnya tepat waktu? Kalau reaksi sih terkadang lebih ke eh, rombak ulang jadwal, jadwalkan kembali. Mm-mm. Itu sih reaksinya, meskipun kayak udah capek kecewa ya sebenarnya karena saya juga sih Hmm. dia bisa gagal, jadi kayak ya udah jadwalkan kembali gitu. Oke. Bagaimana untuk menyikapi atau action selanjutnya untuk menghadapi kayak begitu yang kayak kadang keteteran terkait mungkin tugas kuliahnya ya pada umumnya mahasiswa. Ya, belajar untuk tidak sering menunda-nunda sih. Oke. Kalau misalnya ada waktu kosong sebaiknya cepat diselesaikan, Oke. atau Eh sebisa mungkin belajar untuk jadi orang yang multitasking. Asik. Iya iya iya. Nah, kalau Faiz ini hobinya apa? Kenapa? Hobi-hobi. Oh hobi. Kalau hobi saya sih lebih ke baca komik ya. Oke, Dulu baca komik. terus saya suka gambar, cuman karena eh, apa namanya, udah mulai turun kemampuan gambarnya karena udah jarang dilatih, jadi lebih sering baca komik bergambar, cerita bergambar. Oke. Nah, seberapa sering Faiz doing this hobby gitu? Kayak melakukan membaca Setiap komik hari. tiap hari. Setiap, ya. Bahkan sebelum mulai anime saya tadi saya sempat baca komik dulu. Oh, gitu. Sangat hobi berarti. Kalau rencananya Faiz ke depannya ini seperti apa?
Contohnya kayak misalnya gimana tuh, Kak? Mungkin rencana jangka pendeknya aja, Oh, planningnya. kalau rencana jangka pendek apa ya? Mungkin nggak ada yang besar-besar sih, Mm. karena lebih ke mau memperbaiki pola hidup aja, pola hidup sehat sama pola hidup yang life work life balance apa sih? Hai, asik. Jadi yang mau diseimbangkan antara kehidupan pribadi Mm-mm. sama kehidupan perkuliahan karena betul-betul dia sangat kacau dan tidak seimbang. Itu sih kalau rencana jangka pendek. Oke. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini terkait sama bagaimana hubungan dan harmonisasi di keluarganya Faiz. Tidak apa-apa ya, saya pertanyakan. Iya, boleh boleh. Oke. Nah, bagaimana sikap ayah dan juga ibunya Faiz di rumah itu secara umum? Secara umum mereka tuh layaknya orang tua pada umumnya ya, tidak ada Mm-mm. hal yang berbeda. Ya. Kalau misal kita lihat di uh, apa ya, kayak di sinetron mungkin atau di film-film ya, mereka layaknya seorang suami istri, terus Mm-mm. ayah dan ibu kepada anaknya. Cuman mereka mungkin karena kehidupannya apa ya, mereka besar di kampung, jadi mungkin mereka sedikit lebih keras ya Oke. gitu. Nah, bagaimana Faiz memandang hal itu? Apakah bagaimana point of view-nya Faiz melihat hal itu? Sikap Biasa-biasa aja sih, merasa kayak ya biasa saja. udahlah. Oke. Iya. Kalau Faiz melihat sikap ayah dan ibunya juga di lingkungan sekitar, itu di lingkungan keluarga besar mungkin atau di lingkungan tetangga. Hmm, mungkin kalau di lingkungan tetangga ya sama juga, kayak terkadang ada yang nggak suka, ada yang suka Mm-mm. juga gitu sih. Oke. Menurut Faiz ini yang sikap yang dominan antara ibu dan ayah itu yang mana yang lebih dominan? Maksudnya dominan bagaimana nih, Kak? Dominan mungkin dalam rumah tangga yang maksudnya kayak lebih memimpin atau lebih Oh, ayah. ayah. Jadi ibu lebih banyak mengalah. Oke. Itu karena Faiz melihatnya seperti itu. Iya, saya Oke. lihatnya seperti itu. Oke. Ini Kalau berdasarkan pandangan saya. iya ya. Saya eh, tinggal bersama dengan orang tua, jadi terkadang pada saat libur aja baru menginap di sana. Oh iya. Oh memang Faiz rantau kah? Enggak, masih sama-sama di Makassar, cuman saya tinggalnya di rumah tante saya. Oh gitu. Oke. Eh, nah kalau menurut Faiz pandangan ayah dan ibunya terhadap kayak mungkin pendidikannya Faiz, pergaulan di masa sekarang itu seperti apa? Pandangan orang tua, Iya. eh sejauh ini mereka tidak ada hal-hal yang ini ya, mungkin kayak teguran dan segala macamnya. Kalau Hmm? mereka ya udah bebasan aja, cuman lebih ke jam pulang malamnya mereka yang masih sering membatasi saya ya, kayak jam 10 mungkin atau jam 11 itu sudah harus balik gitu. Oke, berarti itu termasuk penegasan disiplin yang keras menurut Faiz atau tidak? Atau sudah sewajarnya? Tidak pernah, uh, sudah sewajarnya sih, karena Mm-mm. kebetulan kakak saya kan dia masih lebih dibebaskan, jadi mungkin disiplinnya tuh jatuhnya ke saya. Oke, jadi tergantung usia saja ya. Iya, betul. Oke. Eh, ayah dan ibunya ada banyak kegiatan di luar rumah atau seperti apa? Kalau kerja aja sih, karena kan kebetulan mereka
ayah saya kan petani ya, jadi Mm-mm. kalau misal udah masa panen baru mereka sibuk di sawah. Gitu. Dua-duanya. Iya betul. Oh iya, oke. Menurut Faiz, ayah dan ibunya ini saling terbuka satu sama lain? Iya sih, Oke. Hubungan orang tuanya termasuk harmonis? harmonis. Harmonis, alhamdulillah. Pernah berselisih paham atau bertengkar mungkin? Kalau bertengkar enggak sih, cuman kalau berselisih paham ya terkadang. Oke, ada masih diingat pertengkaran terakhirnya? Pada pertengkaran terakhir itu perselisihan itu biasa Iya, kayak berselisih. misal kalau ibu saya menyuruh memperbaiki sesuatu, cuman ayah saya yang menunda-nunda. Oh iya. Ada tidak yang mungkin problem yang berselisih paham di antara keduanya yang uh, tidak bisa dilupa sama Faiz? Nggak ada sih. Oke, tidak ada. Ini kalau misalnya orang tuanya Faiz, ayah dan ibunya ini berselisih paham, menunjukkannya terang-terangan di depan anak atau malah diam-diam aja? Iya sih. Di depan. Oh, di depan anak. Oke. Kalau masalah yang paling sering disalahpahamkan itu seperti apa? Orang tua ya. Mm-mm. Itu salah satunya tadi yang masalah perbaikin barang sama Mm-mm. eh, apa ya contoh. Kalau misal mereka tidak saling, aduh saya sudah lupa karena saya selama Iya, tidak. ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini ayah ibunya kalau misalnya berselisih paham begini, ini melibatkan anak-anaknya atau tidak? Enggak sih. Oke. Nah, Kak, Oh, contoh berselisih paham itu terkadang yang sampai nada suaranya tinggi kalau misalkan adik saya yang lebih aktif di pekerjaan rumah. Nah, kalau mama saya tuh ibu saya sering menyuruh adik saya, tapi uh, nah karena sering jadi mama saya lebih keras ke adik saya karena adik saya perempuan. Nah, bapak saya tuh terkadang membela adik saya yang malah saya yang disuruh. Nah, itu kadang menjadi perselisihan kecil. oke. Itu Eh, sih. oke. Jadi kalau misalnya seperti itu tadi kayak sudah berselisih paham kayak bagaimana mereka itu bisa berdamai setelah itu? Oh, itu tidak ada sesuatu yang ini ya signifikan kayak ya paling kalau misal sudah makan bareng ya udah baikan lagi. Oh ya, jadi tidak ada kayak maaf-maafan ya. Ya betul sekali. Ya, orang tua Sulawesi pada umumnya. Ya betul. Oke. Ini tentang bagaimana suasana di rumahnya Faiz ini. Oke. Eh, Suasana di rumah itu terbilang akrab ataukah terbuka? Akrab, akrab. Cuman masih kurang terbuka untuk Oke. anak-anak, mungkin ke orang tua ya. Kalau Faiz di rumah ini anaknya itu manja kah dia atau anak yang pendiam atau anak yang patuh atau seperti apa? Kalau di rumah itu lebih ke patuh dan banyak diam. Oke. Dia baru kadang mengeluarkan suara kalau misal membahas sesuatu tuh kayak mungkin lagi nonton bareng, makan bareng gitu. Hmm, Itu oke. sih. Atau mungkin baru lebih ribut kalau ada sesuatu yang mengganggu saya, mungkin kalau saya diganggu sama adik saya atau dan Oke. semacamnya. Jadi ya tidak, kurang terbuka. Sering berkumpul dengan keluarga? Hmm, kalau berkumpul bareng-bareng sih paling pada saat nonton bareng aja Oh atau ya. makan. Cuman karena televisi saya rusak ya di sana karena habis kena banjir, jadi ngumpulnya pas makan saja. Oke.
eh, hal-hal yang mungkin sering dibicarakan di keluarganya Faiz itu seperti apa? Hmm, yang paling sering dibicarakan itu yang lagi tren sekarang ya paling kayak kegiatan sehari-harinya mereka. Terus kalau Mm-mm. pada saat lagi masa kerja mungkin bahas eh, sawah, seperti itu. Kalau udah kehabisan topik ya mungkin bahas eh, hal-hal yang baru saja terjadi di lingkungan tetanggaan. Oke. Nah, ini terkait dengan pengambilan keputusan eh, terkait dirinya Faiz dan juga saudara-saudaranya itu apakah masih digentungkan ke orang tua atau sudah diserahkan ke Faiz dan saudara-saudara? Apa itu kak? Apanya kak? Pengambilan keputusan, misal, Oh, sudah diserahkan masing-masing. oh ya, ya. Tapi untuk saya dan kakak saya ya karena di saya itu dua-duanya masih sekolah. Oke. Faiz berapa yang bersaudara? Ada 4 kak. Saya kebetulan anak kedua. Saya juga anak kedua. Wah, sama. Tan banting. Oh, Oke. Sejauh mana Faiz kenal saudara-saudaranya? hmm, cukup akrab sih untuk setidaknya interaksi dalam hal kekeluargaan. Cuman kalau mungkin kayak kegiatan-kegiatan pribadinya, mungkin kesehariannya di tempat kerja atau kesehariannya di sekolah itu Hmm? belum tahu masing-masing. Cuman kalau interaksi dalam rumah itu cukup aktif, cukup terbuka ya kalau misal di rumah. Cuman ya itu kalau saling menceritakan kegiatan-kegiatannya kurang sih. Oke. Cuma tetap akrab dan saling peduli juga. Eh, Misal kayak kakak saya, kalau misalnya habis gajian ya pasti ngajakin jajan atau bawa makan dari luar. mm-mm. Kalau misal orang tua saya balik pulang kampung, terus apa ya nggak ada bahan masakan yang bisa dimasak sama adik saya, ya paling dia yang beli makan. Hmm. Berarti ini saling support ya saudara-saudaranya. Iya betul betul. Oke. Faiz merasa dekat atau mungkin sering curhat sama saudara yang mana? Kalau curhat tidak, tapi kalau dekat ya dekat. Cuman kalau curhat yang seterbuka itu tidak. Itu sama semua saudaranya atau ada salah satu saudara? Sama semuanya. Sama semuanya. Eh, Kagum sama saudara? Ada apa? Faiz pernah kagum mungkin sama saudaranya? Enggak sih, biasa-biasa aja. Oke. Menurut Faiz bagaimana prestasi dan juga pergaulannya saudara-saudaranya Faiz ini? Kalau untuk kakak saya sama adik saya sendiri, saya lihat pergaulan mereka tuh ya sehat-sehat aja. Siap lagi pas sekolah kayak tidak ada yang ada tidak ada indikasi bahwa mereka itu Mm-mm. termasuk orang yang pernah terbuli atau Mm-mm. orang yang melakukan kekerasan. Mereka layaknya siswa pada umumnya ya. Kalau Hmm. menonjol banget ya tidak terlalu menonjol, tapi setidaknya mereka, tapi yang saya dengar kalau mereka bercerita ya, terkadang kalau saya tanyain ya mereka mungkin cukup aktif di kelas juga. Kalau Oke. misalnya persekolahan atau kalau pertemanan ya lingkungannya cukup sehat kan. Terkadang teman saya juga tuh, teman adik saya datang ke rumah mengerjakan tugas atau main bareng. Oke. Berarti Faiz ada kenal teman-teman adiknya atau kakaknya? Enggak sih, Enggak. sering sering lihat cuma tidak pernah tahu kenal. Oh, ada sih salah dua orang itu uh, tahu karena kebetulan pernah apa namanya, pernah ikut main ke rumahnya juga. Hmm. Oke. Nah ini tentang pergaulan Faiznya sendiri. Faiz ini tergolong orang yang banyak teman atau seperti apa? Hmm, kalau banyak teman tidak, cuma kalau banyak kenal tahu ya. Hmm, banyak kenalan ya. Karena sekarang kan saya berusaha untuk mempunyai banyak teman. Jadi Hmm. kalau misalnya yang saya ajak kenalan itu tidak sampai ke ranah teman, jadi hanya sebatas saling kenal. Oke.
Ada mungkin kecenderungan jenis kelamin di antara teman-temannya Faiz? Sama aja sih, laki-laki perempuan. Balance ya. Iya. Status sosialnya atau pendidikannya? eh Mungkin lebih ke kebanyakan mahasiswa sih Oke. gitu. Nggak, kalau nggak ada yang di bawah umur mahasiswa, nggak ada yang lebih tua juga, jadi emang sebagian besar itu seumuran. Nah, selain tadi itu eh, paduan suara, ada tidak kegiatan sosial lain yang sering Faiz ikuti? Untuk saat ini belum ada. Oke, masih itu saja ya. Kalau boleh tahu apa apa yang menurut Faiz yang Faiz peroleh dari kegiatan paduan suara itu? Tentunya ya ilmu tentang musik ya, terus dapat banyak pengetahuan baru, relasi Mm-mm. juga, sama mungkin pengalaman keorganisasian karena kebetulan saya jadi pengurus juga. Terus teman-teman baru sih banyak banget di situ karena uh, mereka dari berbagai macam jenis fakultas ya dan program studi. Oke. Jadi di situ juga bisa dapat informasi-informasi kayak bagaimana dengan apa namanya, kehidupan di prodi mereka, kehidupan di kampus mereka kayak gitu. Oke. Oke, Faiz ini punya sahabat? Punya. Punya. Kalau Faiz pandang sahabat-sahabatnya itu Faiz layaknya mereka itu seperti apa? Menurut saya mereka lumayan, mereka baik sih Mm-mm. karena mereka tidak segan untuk memberitahu kalau misal saya melakukan kesalahan. Oke. Kalau Faiz maknai teman, seorang teman itu bagaimana? Kalau saya mungkin memandang seorang teman itu uh, kita tidak hanya saling kenal tapi juga saling membantu kalau misal uh, teman kita itu butuh bantuan. Mm-mm. Tapi bukan yang datang saat butuh aja, cuman saling support juga uh, di beberapa waktu, beberapa itu saling support, saling tolong, kurang lebih seperti itu. Oke. Menurut Faiz teman-teman yang menyenangkan itu seperti apa? Teman-teman yang menyenangkan itu yang uh, itu ya, itulah salah satunya saling support, terus Mm-mm. uh, kita bisa bertukar pikiran, Mm-mm. terus juga tidak apa namanya, tidak menghakimi kalau misalnya kita membuat kesalahan. Oke. Kalau yang tidak menyenangkan? Tadi apa sih pertanyaannya? Teman-teman yang menyenangkan itu seperti apa dan tidak menyenangkan itu seperti apa? Oh, kalau yang tidak menyenangkan itu contohnya yang suka nyindir lewat story ya, terus yang suka apa namanya, gosip di belakang kita. Ya sebenarnya itu hal yang wajar sih Ya, ya. sebenarnya menggosip itu. Cuman kalau mungkin menggosipi teman sendiri yang bermuka dua mungkin itu ya kurang bagus ya, kurang kayak Iya. kurang baik lah. Toksik lah. Iya, kurang kita lagi kayak udah temen ya kan, terus kita Heeh. ikut menjelek-jelekan. Faiz ini pernah terlibat kayak masalah atau konflik sama teman? Pernah. Pernah. Bagaimana Faiz menyikapi itu? Kalau saya sih lebih banyak berusaha, kalau misalnya saya benar, Mm-mm. apa namanya, terkadang saya tetap berpendirian ya, cuman kalau ternyata dirasa dia juga orangnya keras ya, ya udah sih mengalah aja, malas memperpanjang situasi. Oke. Kalau kegiatan yang kalau biasa Faiz kumpul sama teman-teman itu kegiatannya kayak gimana?
Terkadang ya kalau untuk sama circle-circle saya kebetulan masih ada kelompok pertemanan saya itu yang dari SMP. Mm-mm. Kalau kami kumpul itu lebih ke sering food catering ya. Jadi kita bawa makan masing-masing, terus makan Mm-mm. bareng-bareng. Jadi ngumpul-kumpul makanan. Itu sih terus nge-tiktok bareng, terus ya menggosipi hal-hal yang sedang tren saat ini. Oke. Gitu sih. Ah, kalau Faiz ini di lingkungan pertemanannya di circle-nya ini termasuk orang yang ceria kah atau agresif kah? Hmm, ceria sih. Oh, orang yang ceria. Kalau Faiz di lingkungan baru itu bagaimana? Bisa beradaptasi atau seperti apa? Bisa meskipun terkadang namanya masih sedikit canggung dan takut salah ngomong, cuman Mm-mm. sebisa mungkin beradaptasi dan berkomunikasi, karena kan saya suka kalau misal ada kenalan baru. Oke. Kalau sikap Faiz secara spesifik di rumah dan di sekolah itu seperti apa? Kalau di perkuliahan mungkin lebih sering ini ya, lebih sering dikasih tanggung jawab. Kalau di Mm-mm. kuliahan mungkin jadi ketua, padahal saya kurang ini ya, kurang prefer untuk menjadi seorang ketua, karena apalagi kan saya untuk pengambilan keputusan masih membutuhkan bantuan orang, jadi masih kurang cocok untuk memimpin, untuk jadi ketua. Tapi karena dikasih tanggung jawab ya, ya udah sih, ya Oke. gimana lagi gitu. Kalau di rumah ya lebih banyak diam sih, lebih sering banyak dengan gadget mengerjakan tugas juga. Oke, nah kalau menurut teman-temannya Faiz, Faiz ini orangnya seperti apa? Ya itu tadi untuk salah satunya ceroboh, terus lupa, Mm-mm. sering ketiduran, mohon maaf. Kalau kita tanggung jawab. Terus kalau dari orang-orang, saya itu kalau dalam dari kata-kata orang mungkin dikatain sering kayak baperan gitu sih. Oh, oke. Nah, ini lagi. Faiz punya pacar atau tidak? Tidak. Oke. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait. Oke, itu tadi ada dalam gue Indonesia jadi harus ditanyakan semua. Nah, ini terkait riwayat pendidikannya Faiz. Usia masuk TK masih ingat? Masih Ya, usia berapa? mungkin sekitar 5 tahun 8 bulan. Oke, kalau 5 tahun, ayo 5 tahun 8 bulan. oke. SD masuk SD 6 tahun. 6 tahun 8. Masuk SMA? SMA atau SMP kak? SMA. SMA, berapa tuh? 15 tahun 8 bulan. Masuk kuliah? Masuk 18. kuliah 18 tahun. Menurut Faiz ini tergolong terlambat atau tidak? Enggak sih, dia di tengah-tengah lah, antara cepat dan terlambat. Oke. Dia masih terhitung kategori normal, setidaknya bukan jenis katanya yang anak sekolah yang masa kecilnya itu kurang bahagia tuh karena lebih duluan masuk sekolah. Jadi aman-aman aja sih. Oke, Faiz pernah tinggal kelas? Tidak. Tidak. Oke, tidak. Prestasi yang semasa sekolah itu seperti apa? Atau bagaimana? Prestasi sekolah, kalau lomba, kalau selain lomba mungkin sering dapat juara kelas ya, ranking Oke. 1 atau ranking 2. Terus di SMP dari SD sampai Oke. itu sih yang saya ingat. Oh, pernah ikut lomba pidato berbahasa Inggris juga, lomba aplikasi Microsoft Office. Wow. Keren.
Kalau berarti nilai-nilai akademisnya di sekolah ini tergolong nilai di atas rata-rata kah? Alhamdulillah iya. Asik. Faiz paling suka mata pelajaran apa? Saya paling suka mata pelajaran sebenarnya sukanya sejarah sih. Ya Hmm. bidang sejarah sama mata pelajaran yang ilmu pasti kayak matematika dan IPA. Hmm. Oh iya. Nilai yang mutlak ya. Iya betul. Uh, Boleh tahu alasannya kenapa? Kalau matematika sendiri itu lebih ke karena matematika dan IPA karena uh, lebih tertentang aja sih kalau misal ngerjain soal yang perlu banyak mikir ya. Karena Mm-mm. kan dia di situ lebih membutuhkan logika berpikirnya kita. Terus kalau IPA mungkin karena tentang ilmu alam yang kan alam itu luas banget mulai dari kelahiran dan segala macam itu jadi kayak menarik. Terus dari sejarah karena sangat banyak sejarah yang terlupakan dan tertutupi, jadi kayak sangat menarik untuk dikulik, apalagi mungkin sejarah dari mulailah diciptakannya bumi, mulai lahirnya bumi, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau hubungannya Faiz dengan guru-gurunya Faiz itu bagaimana? Guru atau dosen baik? Alhamdulillah baik. Baik. Baik ya. Oke. Tidak, tapi tidak terlalu dekat juga yang sampai kayak jadi asisten dosen, nggak juga. Oh. Cuman setidaknya tidak berselisih dengan mereka, Mm-mm. juga dengan mereka. Cara belajarnya Faiz semasa sekolah mungkin sampai sekarang itu metodenya seperti apa? Kalau sejauh ini saya masih pakai cara mengajak belajar yang tidak saya sih. Saya lebih sering belajarnya itu di jam 9 malam ke atas. Oke. Karena saya merasa itu tenang untuk menyerap segala ilmu. Dan itu efektif. Jauh untuk saya sebenarnya efektif tapi tidak sehat. Oh iya iya. Oke, oke tadi itu last question dari anamnesanya kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mungkin mau ditanyakan? Hmm, untuk praktikum selanjutnya kak itu kayak gimana? Apakah non proyektif juga? Iya, untuk mata kuliah ini kan memang mata kuliah pengukuran non proyektif, jadi semua tesnya Oh itu non ya. proyektif. Jadi dia memang ke arah kepribadian. Tapi kalau pertanyaannya kak sama dengan kemarin atau beda lagi? Beda beda tes. Jadi ini kayak tes yang lebih baru lagi, ada nanti tes MBTI, mungkin pernah dengar? Oh oke oke. Iya, kayak gitu. Iya, oke. Oke paham. Oke deh. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, saya tutup. Saya mau ucapkan banyak terima kasih sama Faiz sudah meluangkan waktunya, dan juga mohon maaf kalau selama proses wawancara ini ada hal-hal belibet atau mungkin ada hal yang kurang menyenangkan dari saya. Saya mohon maaf. Oke, kita tutup wawancaranya. Mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya Faiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.